Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa Sinpo TV, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pujian dan hinaan. Nah ini maksudnya seperti apa, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua dikaruniai oleh Allah sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang keseharian kita, yakni seringnya memuji, kadang ya sebaliknya sering mencaci. Kadang kita puja tapi satu sisi ya kita hina. Dua kata, pujian dan hinaan, dua kata yang kadang selalu bersanding walaupun artinya saling berlawanan. Seperti semisal siang malam, dua yang selalu bersanding tapi berlawanan, tua, muda, jauh, dekat dan lain sebagainya. Lalu dalam Islam sebatas apakah kita boleh memuji atau sebaliknya? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumamma." Cintailah atau pujilah siapa atau apa yang ingin engkau puji. Kadang kita memuji siapa berarti memuji orang, tapi juga kadang kita memuji apa, yaitu memuji barang. Tapi ketika memuji itu Rasulullah sampaikan haunamma, sederhana saja, jangan berlebihan. Lah kita ini kadang kalau lagi cinta, kalau lagi demen, mujinya luar biasa, kadang sampai berlebihan. Kayak lagu-lagu itu. Hitamnya arang, mujinya kan sampai ya Allah, mujinya kadang sampai berlebihan. Kalau dalam Islam silahkan memuji, boleh kok, tetapi haunamma,
sederhana saja, jangan berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna begitu kayauma, karena bisa jadi yang kita puji hari ini, yang kita sanjung-sanjung hari ini, suatu saat nanti justru malah sebaliknya, kita caci-caci. Sekarang nih kita puji-puji, suatu saat bisa, ya ternyata. Itu kadang waktunya selingnya juga nggak lama loh. Hari ini misalnya kita puji-puji, wah dia hebat begini-begini, orangnya dermawan, orangnya baik, ramah. Begitu seminggu kemudian kadang, ternyata kebaikan yang dulu ada maunya. Pengen dipilih jadi RT umpama. Umpama ternyata ada udang di balik. Kalau memuji silahkan boleh, kalau kita kagum sama seorang memuji nggak ada larangan, tapi haunama, sederhana saja. Misalnya kadang, mohon maaf ya, ini ibu yang punya mantu, kadang wah mujinya, mantu saya emang kerjanya pokoknya top lah, top. Kadang begitu ada singgungan dikit, langsung sebaliknya. Lah lanjutnya, wa begitu kahaunamma asa ayyakuna habibaka yaumama. Kalau suatu saat kok kita nggak seneng sama orang, kalau ngina, kalau nyaci jangan berlebihan. Orang kalau lagi nggak seneng, mulut itu ya lancar banget untuk ngina kok ya. Nah, orang dibaikin aja masih dihina, apalagi di umpama loh kita nggak seneng sama orang, kok tiba-tiba orang itu nganterin sesuatu ke kita. Itu yang dianterin dari A sampai Z pasti dicacat semua itu. Umpama dianterin mangga, mangga begini dianterin, di sini juga banyak loh. Begitu dibuka karena penasaran, manis gak ya? Manis sih manis, cuman kecil ya. Orang kalau udah nggak seneng loh. Biasanya yang mulut gini, yang orang pakai peci apa pakai kudung sih? Ya Allah. Lah ya yang suka begini nih loh kadang. Kalau memang nggak suka itu wajar, kita nggak suka itu ya wajar kok. Wah begitu kak. Kalau mau menghina atau nyaci, ya silakan loh. Tapi haunama, jangan berlebihan. Asa ayyakuna habibaka yaumama, karena bisa jadi yang kita caci hari ini, yang kita hina-hina hari ini, besok kita puji-puji. Punya mantu memang awalnya nggak direstui kan ya, nggak diridhoi kan, dari A sampai Z kan dijelek-jelekin. Begitu suatu saat kita sakit kok yang perhatian, yang rawat dia ganti itu dipuji-puji. Nah makanya Islam mengajarkan kalau memuji yo sederhana saja, tapi kalau mencaci, menghina yo sederhana saja. Karena suatu saat wong hati ini begitu mudahnya untuk bolak-balik. Maka dalam doa terakhir ketika kita tahiyat akhir itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati Allah. Hati ini gampang banget dibalik. Pagi kita caci-caci, bisa sore kita puji-puji atau sebaliknya. Maka agar kita nanti enggak terlalu malu, kalau bahasa anak sekarang apa? Tengsin ya. Pagi-pagi dicuci-caci, sore dipuji-puji. Agar tengsinnya enggak kegedean, makanya ketika memuji ya sederhana, ketika menghina ya sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya dan akan dibuka juga untuk sesi tanya jawab. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen kali ini akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya terkait topik kita yaitu pujian dan hinaan. Untuk 2 orang penanya silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati Pak Ustadz, mau bertanya, apakah dalam Islam ada batasan dalam pujian dan hinaan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta, izin bertanya Pak Ustadz, apakah termasuk menghina ketika kita menyebutkan ciri-ciri fisik seseorang? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah dalam Islam ini ada batasan dalam pujian dan hinaan? Dan pertanyaan kedua, apakah termasuk menghina ketika kita menyebutkan ciri-ciri fisik dari seseorang? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah ada batasan dalam memuji maupun mencaci, dalam pujian maupun hinaan? Di segmen yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dalam Islam silahkan memuji, silahkan mencaci, silahkan pujian itu dilontarkan atau hinaan itu, tapi masih dalam batas wajar. Jangan berlebihan. Kalau teks hadisnya haunamma, sederhana saja. Ketika memuji ya sederhana, enggak usah berlebihan. Terkadang kita ini kalau lagi demen ya memujinya berlebihan, tapi kalau lagi gedek ya kadang nyacinya berlebihan. Wong hati kita ini gampang bolak-balik, ya wis sederhana saja, alias jangan berlebihan. Lah lalu ukuran berlebihan itu apa? Ya tentu dikembalikan ke kebiasaan kita. Kalau dalam budaya Arab itu kalau memuji orang alim itu kadang memujinya memang luar biasa. Makanya kadang ada kita dengar al-alim, al-allama, al-fadhil, al-mukarram. Ini kan pujian semua. Itu budayanya ya begitu. Kalau di kita paling ya yang kami hormati, yang terhormat, udah sederhana. Karena budaya kita ini tidak terlalu berlebih. Tapi kalau dalam budaya Arab kalau memuji ya mujinya memang luar biasa, kalau mencaci ya sampai memacinya ya luar biasa. Tapi di budaya di kita orang Indonesia biasanya kamu memuji ya sederhana, yang kami hormati. Enggak sampai berlebih-lebihan ya enggak. Nah, memang intinya ketika memuji ya sederhana, ketika mencaci ya sederhana, jangan berlebihan. Yang kedua, kalau nyebutin fisik apakah itu termasuk ngina? Ngina enggak Bu? Nyebut fisik. Kalau seandainya ada orang bertanya, Ibu mohon maaf, kenal Ibu Saroh enggak? Ada yang namanya Saroh? Enggak ada, aman enggak ada. Kalau ada bahaya ini. Lah kemudian orang yang ditanya itu, Bu Saroh yang mana ya? Oh orangnya yang gede, putih, cantik. Nyebut, oh enggak apa-apa kalau gitu ya. Lah memang kenyataannya orangnya begitu. Lah kalau sebaliknya lain hari ada orang nanya, ntar saya nyebut nama, ada lagi di sini namanya itu. Tadi Saroh sekarang ganti Jainab dah ya. Lah iya kan Sarah sama Jainab kan. Mohon maaf Bu, saya lagi nyari rumahnya Ibu Jainab. Jainab yang mana? Oh orangnya agak. Apakah itu termasuk penghinaan? Kan sesuai kenyataan. Memang sesuai kenyataan orangnya ya begitu. Lah coba kalau kita balik. Orangnya itu kayak ini. Kayak ini loh. Nah, kemudian kita orangnya putih. Apakah itu yang termasuk bukan penghinaan itu? Kalau masalah ini kita kembalikan ke budaya atau bahasa kita kearifan lokal.
kalau memang berada di hadapan orangnya, walaupun kita menyebut aslinya tapi diperhalus. Kita orang Indonesia rata-rata hidungnya kan begini ya. Yuk, jangan hilang pesek, minimalis. Minimalis. Lah, kalau dibilang pesek nanti ngina ya kan? Orangnya yang mohon maaf hidungnya agak minimalis gitu loh. Artinya kita menyebutkan fisik, tapi kalau untuk memberikan informasi tentang seseorang yang bertanya, maka ia tidak termasuk penghinaan. Tapi kalau kita langsung tunjuk orangnya di depan kita, kiting, kebetulan umpama rambutnya kayak mie, kiting sini. Itu pun dikembalikan kalau memang orangnya marah dan tersinggung, ya jangan disebutkan lagi. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sering memuji, memanggil istrinya, karena memang istrinya itu kulitnya putih kemerah-merahan kayak buah apel gitu ya, manggilnya ya Humaira. Lah kalau yang kulitnya kayak salak, emang ada ya orang kulitnya kayak salak ya? Salak, kalau sawo mah alus, salak. Ya diperhalus kalau di depan orangnya, agar intinya biar tidak ada ketersinggungan antara kita. Kadang kita itu ya tadi itu loh, terlalu jujur, mentang-mentang orangnya tadi. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Jadi kalau masalah panggilan dan lain-lain itu dikembalikan ke kearifan lokal. Tetapi dalam Islam juga ada batasan. Jangan sampai kita memanggil dengan panggilan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Kita memanggil seseorang, menjuluki seseorang dengan panggilan yang setelah iman alias kekafiran. Misalnya mohon maaf. Kita punya teman diajak ngaji nggak mau, diajak sholat nggak mau, diajak baik-baik yang dalam keadaan selalu nggak mau. Langsung kita panggil, kafir lu sini. Nggak boleh. Ketika kita menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak baik, itu satu mengarah, saya nggak ngadep di sini loh ya, ke sono. Mas kameramen juga nggak sono. Sono berarti kan nggak ada orang ya. Kita kalau nunjuk seseorang satu ke sono, tapi kan sisanya balik ke sini nih. Sisanya balik sini kan ya. Nah, makanya kalau kita nunjuk seseorang pelit loh, dia pelitnya baru level 1. Yang sini level berapa ini? Oh kan, makanya. Dasar lu suka emosian, dia baru emosian level 1, sini emosian level. Ntar kalau saya nunjuk sini ada yang tersinggung, emang madepnya sono. Lah misalnya kalau kita nyampe ngatain orangnya kafir lu, kafir baru level 1, kita sini level berapa nih? Nah, makanya silahkan ini dikembalikan ke budaya seseorang atau ke orang yang bersangkutan. Kalau memang orangnya itu enjoy, dicandain apa saja nggak marah, ya silahkan. Tapi kalau orangnya tersinggungan, yo hati-hati kita memanggil orang itu walaupun kerudungannya sama, seragamnya sama, kan hati dan beda. Yo pinter-pinternya kita mengambil hati orang supaya dalam pergaulan ini tidak terjadi permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan pujian dan hinaan. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu pujian dan hinaan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, rata-rata kita itu akan sangat senang ketika dipuji.
Walaupun terkadang pujian itu enggak sesuai dengan kenyataan. Kita baru memberi orang itu enggak seberapa, begitu dipuji, wah ibu memang dermawan, enggak ada sih kayaknya orang kompleks ini kayak ibu, senangnya luar biasa. Padahal kita ngasih baru itu pun enggak seberapa. Itu rata-rata kita begitu, rata-rata kita itu akan demen, seneng banget ketika dipuji. Dan sebaliknya, kita itu akan selalu menghindari dan nggak mau kalau dicaci. Lalu dikritik aja nggak mau, apalagi dicaci. Padahal efeknya bisa sebaliknya. Banyak orang yang tumbang jatuh nyungsep gara-gara sering dipuji. Dan sebaliknya ada orang yang naik ke permukaan, ia jadi semangat tercambuk dengan kritikan dan cacian. Banyak orang yang awalnya memang orang baik, ketika dipuji terus, akhirnya timbul sombongnya. Akhirnya karena seringnya ia dipuji, lama-lama, kayaknya orang kompleks ini nggak ada yang kayak saya. Cuman saya doang ini mah, yang lain datangnya telat, saya yang duluan. Kalau keseringan dipuji, lama-lama sifat sombongnya nongol. Tapi sebaliknya ada orang yang karena seringnya dikritik bahkan dihina, ia untuk melawan itu kadang ia akan berusaha maksimal. Banyak orang-orang hebat itu yang terlahir dari keluarga yang di bawah sederhana bahkan. Lah, orang yang biasanya hidup dalam garis kemiskinan dihina, dicaci itu biasa tuh. Justru dengan cacian dan hinaan orang itu, ia akan belajar berusaha sekuat tenaga sehingga dia menjadi orang yang hebat. Maka kadang ada kata-kata, entah kata-kata apa itu, mutiara atau apa-apa, ketika dipuji tidak terbang, ketika dicaci tidak tumbang. Harusnya kita seperti itu. Sebetulnya kadang orang kita ini jadi lebih semangat karena cacian atau kritikan orang. Misal ketika ibu baca Quran, padahal bacaannya belum bener lah, kok dipuji-puji, bagus bacaannya, fasih, dengerannya enak, padahal mau di kuping gatel. Lah ketika kita dipuji kayak begitu kan kita, begini aja udah bagus, nggak usah belajar. Tapi sebaliknya, aduh mohon maaf ibu bacaannya belum memenuhi standar. Kadang orang tersemangat gara-gara itu. Tapi lagi-lagi kita kembali ke karakter orang. Kalau memang karakter orangnya itu tersinggungan, gampang sensi, jangan dikritik berlebih, apalagi dicaci. Dideketin dengan bahasa sebaik mungkin. Lah dalam Islam itu seperti segmen di awal tadi, silahkan kita kalau senang kita puji tapi jangan berlebihan, kalau enggak senang silahkan dicaci tapi juga jangan berlebihan, karena memuji dan mencaci itu sesuatu yang saling berhubungan walaupun berlawanan. Kita pandai-pandainya dalam pergaulan menempatkan pujian dan cacian agar orang lain enggak sakit hati dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga topik ngopi kita terkait pujian dan hinaan ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ياسين حبيبي